Pembina Provinsi seluruh Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Inpres tersebut telah disampaikan ke Pemkab Tabalong melalui video conference pada 13 Agustus 2020. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota diarahkan mengambil langkah peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, seperti melaksanakan dan meningkatkan sosialisasi secara masif pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta menyusun dan menetapkan perkada tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, dengan memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah masing-masing. Inpres sejalan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Tabalong. Pasalnya, Bupati Tabalong telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan protokol kesehatan Coronavirus Disease 2019 dalam tatanan masyarakat yang produktif dan aman di Kabupaten Tabalong. Pada saat ini, 3 pilar pemerintah tengah melakukan sosialisasi ke masyarakat Tabalong terkait terbitnya Perbub yang baru ini. Selama pemberlakuan pelaksanaan protokol COVID-19, setiap orang wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, menggunakan masker di luar rumah, dan melaksanakan pembatasan sosial atau social distancing dan pembatasan fisik atau physical distancing dalam rentang jarak aman minimal 1 meter. Dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2020 memberlakukan pedoman dan panduan kegiatan masyarakat meliputi pembatasan aktivitas di luar rumah dalam pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah atau institusi lembaga pendidikan, tempat kerja, di rumah ibadah, di fasilitas umum, pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya, serta penggunaan moda transportasi. Untuk pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah dan institusi lembaga pendidikan, diterangkan bahwa pelaksanaan kegiatan di sekolah atau institusi lembaga pendidikan dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah masing-masing dengan menggunakan pembelajaran secara online maupun offline. Selain itu, kegiatan pelayanan administrasi sekolah atau institusi lainnya pun dilaksanakan secara online. Dinas Pendidikan pun telah menginstruksikan seluruh sekolah yang menjadi wewenang Dinas Pendidikan Tabalong untuk melakukan pembelajaran di rumah secara daring atau online. Pembelajaran online pun telah dilaksanakan sejak mulai merebaknya virus corona di Tabalong dan masih berjalan hingga saat ini. Selanjutnya, pelaksanaan protokol COVID-19 di tempat kerja. Pelaksanaan kegiatan bekerja di tempat kerja diatur lebih lanjut oleh pimpinan tempat kerja di lingkungan pemerintah dan swasta. Tempat kerja pun harus menerapkan shift kerja kecuali pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, keamanan, ketertiban, dan perhubungan. Salah satu tempat kerja yang telah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Perbub Nomor 26 Tahun 2020 adalah Mall Pelayanan Publik yang menjadi satu tempat yang mencakup semua pelayanan. Dalam Mall Pelayanan Publik ini telah menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan Perbub Nomor 26 Tahun 2020. Pada dasarnya kita di MPP, di Mall Pelayanan Publik, ini sudah lama menerapkan protokol kesehatan dan itu sudah diberlakukan sejak mulainya wabah ini. Yang antara lain yang kami lakukan adalah bahwa semua pengunjung wajib memakai masker. Jadi kalau dia nggak pakai masker tidak boleh masuk dan tidak akan kami layani. Jadi kita suruh pulang atau membeli masker ke toko terdekat. Nah, kemudian jumlah pengunjung juga kami batasin. Jadi kapasitas mall ini cuman maksimal kami isi 50% ya. Dan kursi pengunjung juga kita beri tanda. Jadi ada tanda silang merah X. Ini kursi yang tidak boleh didudukin. Nah, kemudian juga semua pengunjung kita cek suhu badannya dengan termogan. Itu dilakukan oleh satpam yang bertugas di depan. Dan setiap hari juga dilakukan penyemprotan. Jadi terutama di kursi, meja, tempat pengunjung datang, itu dilakukan penyemprotan disinfektan pagi hari
kemudian siang hari. Dan di setiap meja layanan telah kita pasang juga protektor, semacam kaca mika ya, pembatas antara pengunjung dan petugas. Jadi semua meja layanan sudah kita pasangin kaca mika dari bahan plastik yang transparan. Nah, kemudian juga kursi pengunjung ini diberi batas, jadi dia tidak boleh melebihi batas. Kursinya sudah dibatasin di jarak tertentu dengan petugas. Jadi pada prinsipnya kita relatif sudah menerapkan protokol kesehatan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kemudian juga ya di teras depan dan di teras samping untuk karyawan dan untuk pengunjung ini kita siapkan 2 tempat cuci tangan lengkap dengan sabunnya. Di depan itu mereka wajib cuci tangan, kemudian karyawan juga wajib cuci tangan, baik termasuk juga petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap pimpinan tempat kerja di lingkungan pemerintah dan swasta yang melanggar ketentuan dapat diberikan tindakan berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau tindakan administrasi. Untuk pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 di rumah ibadah, dalam Perbup nomor 26 tahun 2020 telah diatur bahwa pelaksanaan kegiatan rumah ibadah dapat dilaksanakan di kawasan yang aman dari resiko penularan COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan rumah ibadah yang sesuai dengan imbauan dari lembaga agama. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah seperti sholat Jumat, sholat berjamaah, kebaktian gereja, sembahyang di pura, dan majelis taklim. Pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah pun wajib memberikan edukasi kepada jamaah untuk melakukan upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19. Bagi rumah ibadah yang tidak menerapkan protokol kesehatan atau tidak melaksanakan kewajiban, dapat dihentikan dan disarankan dengan kegiatan ibadah di rumah masing-masing. Pelaksanaan protokol kesehatan di fasilitas umum seperti membatasi jam operasional sampai jam 10 malam, mewajibkan pelaku usaha untuk menerapkan protokol kesehatan berdagang dengan cara memakai pelindung, masker, dan sarung tangan, serta menjaga jarak aman. Pelaku usaha wajib menjaga kebersihan tempat usaha, menyediakan tempat cuci tangan, serta sabun dan cairan hand sanitizer. Juga melakukan disinfeksi secara berkala di tempat usaha dan tempat umum yang dikelola. Pedagang luar daerah dilarang untuk melakukan aktivitas perdagangan di daerah selama protokol kesehatan COVID-19 diterapkan. Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat diberikan tindakan berupa teguran lisan, teguran tertulis, penutupan sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan sementara izin, pencabutan izin, dan perintah untuk tidak melanjutkan perjalanan dan menyita barang. Pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya. Selama penerapan protokol kesehatan COVID-19, pemerintah daerah dapat melakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan keramaian dan kerumunan orang banyak. Kegiatan sosial dan budaya termasuk pula kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan orang banyak atau melibatkan massa, antara lain politik, termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis lainnya. Olahraga di tempat umum dan terbuka maupun tertutup. Pertunjukan termasuk konser, festival musik, pawai, karnaval. Akademik termasuk seminar, lokakarya, sarasehan. Budaya termasuk pertemuan sosial, pekan raya, festival, bazar, pameran, pasar malam, dan resepsi. Dikecualikan untuk kegiatan syukuran, selamatan, tahlilan, pernikahan, pemakaman, atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19. Serta ada pula beberapa ketentuan yang berlaku, seperti tetap menerapkan social distancing dan wajib menggunakan masker dan melaksanakan PHBS. Apabila orang yang melanggar ketentuan dapat diberikan tindakan berupa teguran lisan, teguran tertulis, penutupan, pembubaran, penghentian sementara kegiatan. Pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 di moda transportasi. Pelaksanaan pengguna moda transportasi umum atau pribadi yang memasuki wilayah daerah diwajibkan untuk mengikuti ketentuan seperti wajib menggunakan masker, membatasi jumlah pengguna moda transportasi umum paling banyak 50% dari kapasitas angkutan,
Pengguna moda transportasi perseorangan atau pribadi dibatasi paling banyak untuk 2 orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili alamat yang sama. Membersihkan dan melakukan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah digunakan. Menjaga jarak aman antar penumpang. Penggunaan moda transportasi yang melanggar ketentuan dapat diberikan tindakan berupa teguran lisan, teguran tertulis, perintah berupa keharusan membeli masker, perintah untuk tidak melanjutkan perjalanan atau kembali pulang, dan pencabutan izin trayek. Saat ini pemerintah terus gencar untuk melakukan sosialisasi Perbup nomor 26 tahun 2020. Dan setelah sosialisasi selesai dilakukan, maka mulai 1 September 2020 penegakan Perbup tersebut akan diberlakukan. Setelah itu, setelah berakhir masa sosialisasi, terhitung mulai tanggal 1 September 2020, kita akan melaksanakan penindakan, ya kan? Kalau ada warga masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Perbup ini pun mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti dari pihak TNI, Polri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong. Semua unsur mengharapkan agar masyarakat bisa mematuhi peraturan Bupati nomor 26 tahun 2020. Nah, terkait dengan ada edaran itu Perbup atau SK Bupati yang terkait dengan protokol kesehatan. Nah itu kami sangat mendukung itu yang dikeluarkan oleh Bupati itu nomor 26 tahun 2020 terkait dengan beberapa edaran, beberapa larangan, beberapa hal-hal yang terkait dengan pemutusan mata rantai COVID-19. Jadi kami sangat mendukung apa yang dikeluarkan oleh Pak Bupati terkait dengan ada SK Bupati. Itu yang pertama terkait dengan bagaimana caranya kita untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi kami di DPR itu sangat mendukung itu. Kita bukan untuk memberi nanti sanksi yang bagaimana, tapi itu sebagai pertama ya memang ada di situ tergambar, nanti diberitahu, dikasih arahan, coba memakai masker, dan juga kita jaga jarak. Beberapa hal yang disampaikan oleh SK itu harapan kami masyarakat ya artinya menjaga itulah supaya jangan ada tertular penyakit corona ini, karena perlu diingat corona ini memang adanya. Jadi harapan kami dari DPRD sangat mendukung adanya edaran Bupati yang akan diberlakukan nanti tanggal 1 September ini. Ya, bentuk dukungan itu berupa mulai dari edukasi sampai sosialisasi. Yang nanti sosialisasi ini kan sampai tanggal 31. Setelah itu kita baru penegakan dari Perbup nomor 26 ini. Serlin Novarianti, TV Tabalong melaporkan.